masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Kustiawan, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Lewi Gajah Mandiri 1, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Tendik SD Lewi Gajah Mandiri 1. Pada hari ini hari Rabu tanggal 25, saya dipertemukan pada kegiatan kali ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa akan melaksanakan aksi nyata budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya Bapak Ibu yang telah hadir, dan mohon maaf apabila kami tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan terima kasih telah meluangkan waktu kepada kami Ibu Bapak pada hari ini yang sudah datang di acara aksi nyata destinasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya perlu perkenalkan nama saya Saifullah. Mungkin di sini sebagai calon guru penggerak, dan ada orang-orang hebat ya. Di hari ini adalah pengajar praktek Ibu Sageti, kemudian fasilitator untuk Pak dan juga kepada rekan-rekan yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu ini, untuk
untuk pada hari ini mungkin untuk budaya positif pada aksi nyata ini kami akan memberikan masukan kepada ibu bapak guru, karena kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang mana untuk memberikan aksi nyata yang pada hari ini pada modul 1.2. Mungkin untuk latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal secara diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang dianut, yakni selama ini ya di Jajah Mandiri 1 ini. Kemudian untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif, suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Jadi kita harus melakukan proses perjalanan untuk pendidikan ini supaya maju ke depan pada proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Sebagai guru, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru ya, sebagai pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman, nyaman akan memberikan murid kesempatan yang kebebasan untuk berproses dan belajar sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Oleh karena itu sebagai guru kita harus menciptakan suasana lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu yang gimana ya? Jadi kita memberikan contoh kepada anak dengan perilaku kita sebagai guru, baik itu berpakaian rapi, terus berbicara sopan, etika tata krama kita di hadapan siswa-siswi kita. Jadi anak-anak menilai kalau misalkan kita ini memberikan perilaku pada anak, jadi kita harus melihat dari diri kita sendiri. Oleh karena itu sebagai guru mampu menciptakan suasana atau lingkungan yang positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Semua pihak ini terkait menerapkan keyakinan tersebut menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujudnya budaya positif. Tujuannya di budaya positif ini mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kita apalagi sebagai guru untuk memimpin kelas itu kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Yang pertama datang pada pembelajaran pertama atau masuk ke tahun ajaran baru. Nah di tahun ajaran baru kita masuk ke kelas, kita ditentukan sebagai wali kelas baik kelas 1 sampai kelas 6 kita harus melakukan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah kita harus membuat kesepakatan kelas. Nanti kita akan memberikan suatu kesepakatan. Yang kedua, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Apa yang maksudnya motivasi internal murid itu? Yaitu memberikan motivasi kepada anak bukan hanya di proses pembelajaran yang kita berikan, tapi dari luar seperti apa yang mendapatkan pengaruh-pengaruh yang berbudaya positif. Ya, budaya positif baik itu dari Google, multimedia maupun dari berbagai macam informasi.
Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi selama ini kita sebagai pengajar, sebagai guru, kita itu harus memberikan pembelajaran ke anak yang menyenangkan, bukan yang menyulitkan atau yang membuat anak bosan, membuat anak yang tidak nyaman, tapi harus menyenangkan. Ya, contohnya kita datang ke kelas, kemudian memberikan materi, ternyata sebelum materi itu kita harus kasih speaking atau sebuah acara-acara yang bisa menyenangkan ke anak. Contohnya kita anak suruh berbaris, pegang pundaknya, pijit pundaknya, kemudian udah dipijit, kemudian sambil berbaris gantian. Itu kan membuat anak menjadi senang sebelum proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini adalah yang berpihak kepada murid. Perlu diketahui juga ya adalah pada proses pembelajaran ini. Jadi kalau profil pelajar Pancasila itu harus menekankan kepada murid supaya anak mendapatkan kebebasan. Ya, kebebasan dalam arti tanda kutip, kebebasan dalam proses pembelajaran, proses dalam kehidupan di lingkungan kelas. Jadi anak-anak harus kepada proses murid. Nah, tolak ukur. Nah, di sini tolak ukur yang dibutuhkan adalah terciptanya suasana atau lingkungan positif. Di sini suasana lingkungan positifnya, contohnya apa yang namanya lingkungan positif itu berarti lingkungan yang ada di sekolah. Jadi kalau lingkungan kita yang tidak harmonis, itu proses belajar mengajar kita tidak akan kurang efektif, kurang enak gitu ya. Tapi kalau proses belajarnya terciptanya lingkungan yang positif, sehingga kita sebagai pengajar, anak siswa akan mendapatkan kesenangan lahir dan batin. Kemudian yang kedua, murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Ini adalah membuat keyakinan, kemudian terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan seperti tadi ya. Ada speaking dulu contohnya ya. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid yang saya katakan tadi adalah anak dengan kebebasan mengajar kebebasan belajar dengan profil pelajar Pancasila ini. Jadi menekankan kepada anak supaya anak senang untuk proses belajar. Kemudian guru dan murid tidak menerapkan budaya positif secara konsisten. Jadi memberikan konsisten terus saja monoton memberikan materinya terus, tapi kita harus ada inovasi yang membuat anak menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, lebih membuat berkolaborasi dengan rekannya, sehingga mendapatkan budaya positif yang lebih baik. Kemudian tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang budaya positif, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadi dikatakan. Kemudian memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan di dinding kelas. Kita membuat kesepakatan kelasnya ada aturan-aturan yang harus dipakai ya, sehingga membuat anak mengikuti aturan dengan tidak ada penekanan kepada anak ya. Kemudian menempel kesempatan kelas di dinding. Nanti kesempatan kelas itu apakah dengan tanda tangan, apakah dengan apa-apa ya yang memberikan. Kemudian meminta murid untuk menulis keyakinan atau kesepakatan yang telah disepakati bersama agar selalu diingat ya. Jadi yang selalu diingat itu seperti misalkan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu menjadi kesepakatan bersama. Nanti ada apa yang harus kesepakatan itu harus dipatuhi oleh lingkungan di kelas maupun di lingkungan sekolah.
kemudian melaksanakan keyakinan kelas ini dengan konsisten. Nah, ini kalau dengan konsisten ini kita membuat keyakinan kelas ini bahwa setiap anak dengan proses pembelajaran itu akan membuat anak betah di kelas, betah mengerjakan tugas-tugas, karena akan membuat anak itu betah dibandingkan kita tidak konsisten dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Nah, itu dokumentasi kita contohnya anak membuat pembelajaran SPK, menggambar, ternyata hasilnya bagus, warnanya bagus, terus itu kita harus menempelkan. Menempelkan contohnya misalkan kemarin membuat kupu-kupu. Nah, membuat kupu-kupu mewarnainya itu bagus. Kita harus memberikan reward kepada anak, ditempel di lingkungan kelas, sehingga anak itu merasa bangga, merasa bahwa gambar kita itu udah ditempel bagus. Itu adalah untuk dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Karena kami di SD Lebih Baik dan Mandiri ini sudah ada kesepakatan ya dengan visi misi sekolah, kemudian dengan penerapan visi misi dengan bertasbih ya, dengan bertasbih visinya itu sehingga kita ke religi agamis, jadi bertasbih. Kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan di lingkungan manapun. Itu adalah baik kolaborasi antara guru, guru dan rekan sejawat, kemudian komite orang tua, dan bahkan ke lingkungan rumah tinggal siswa. Bahan dan alat stik ini adalah untuk persiapan. Refleksi. Nah, ini nanti untuk refleksi tadi kita akan simpulkan beberapa materi ya. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan. Nah, ini alhamdulillah lebih dari 10 orang gitu ya. Ada 30 orang ini kalau dikasih bayang-bayang mah. Yang kedua adalah pembuatan keyakinan bersama dengan murid 3C penuh semangat. Nanti ini adalah contohnya jadi 3C. Baik bisa di 4, di 5, di 3, di 1 juga ini adalah contoh. Dan dengan terwujudnya budaya positif di sekolah sudah tentu dan terwujud pula perubahan ke arah yang lebih baik. Itu adalah untuk refleksi ke depan sehingga budaya positif yang dilakukan kepada siswa sehingga membuat motivasi anak untuk belajar, untuk mengikuti proses pembelajaran akan lebih senang. Oke, terus rencana perbaikan. Nah, ini kalau misalkan tadi direfleksi ada perubahan-perubahan yang harus direvisi kembali sehingga ada 3 poin. Di sini aku melakukan evaluasi dan tindak lanjut, menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait penerapan budaya positif dengan rekan sejawat dapat mengimplementasikan juga di rumah. Selalu menggali informasi dengan wawasan baru. Kemarin saya berdiskusi untuk materi ada beberapa ya seperti Putri, Pak Ahmad, itu memberikan diskusi sehingga membuat dari rencanakannya cuma 30 menit ternyata hampir 1 jam lebih ya itu nah seperti ini. Kemarin saya diskusi sebelum rencana aksi nyata ini saya dengan rekan-rekan untuk memecahkan permasalahan yang selama ini yang namanya kendala-kendala yang harus dihadapi sehingga ada suatu kesepakatan ya, di sini seperti poin-poin tertentu membuat kesepakatan bersama sehingga mendapatkan solusi yang terbaik dan tidak ada yang berujung kepada memihak kepada anak. Nah, ini seperti contoh-contoh kemarin ya,
kami sebelum melakukan aksi nyata melakukan perencanaan diskusi dulu, sehingga ada poin-poin, sehingga poin-poinnya itu saya tempel. Nah ini saya tempel. Nah ini poin-poin yang ini saya tempel. Nah hasil dari rekan saya ya, hasil dari rekan-rekan ya. Jadi ada apa, rekayasa prakasa perubahan ya, prakasa perubahan seperti ada yang mungkin poin-poinnya nanti saya diperlihatkan seperti apa yang namanya apa yang harus diisi rekan-rekan, sehingga membuat kita harus berkembang, bukan hanya untuk diri sendiri sebagai wali kelas, tapi berkembang untuk seluruh anggota sekolah di Wijaya Kamis. Nih, ini pertanyaan tematik nih, karena terlalu serius, makanya kita ada tematik sebelumnya untuk umpan balik. Nah, pertanyaan tematiknya, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dan mendisiplinkan siswa? Sebelum masuk ke materi yang tadi, apakah setuju nggak? Apakah setuju? Ibu setuju memberikan hukuman pada mendisiplinkan siswa? Boleh Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eva atas waktunya. Yang pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman yang dapat mendisiplinkan siswa? Saya rasa ketika misalkan itu hukumannya bersifat positif, Pak Eva, saya setuju ya. Asalkan kita sebagai guru itu tidak mengedepankan hukuman yang muatannya negatif, begitu ya. Karena dengan merealisasikan hukuman yang tentunya muatan positif, itu akan menimbulkan motivasi intrinsik bagi siswa. Jadi yang nanti notabene dia akan merujuk ke arah yang jauh lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dong buat rekan kita, Bu Ulan. Semoga, Bu Ulan memberikan jawabannya itu boleh, tapi tidak boleh dengan fisik, ya, tidak boleh fisik. Dan yang kedua, ini pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Apakah mau tanya pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Silakan, maka Ibu Ira. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Dulu ketika awal-awal saya mengajar, terus terang saya juga termasuk yang sering memberikan hadiah untuk anak-anak. Namun setelah berjalannya waktu ternyata tidak begitu efektif. Jadi anak motivasinya jadi berubah. Terus misalkan tadinya kita kasih camilan terus mereka senang, tapi ternyata besoknya lagi cuman itu aja gitu ya. Jadi motivasinya jadi berkurang. Kalau menurut saya pribadi, setelah mengalami itu, menurut saya ternyata hadiah tidak begitu berdampak untuk meningkatkan prestasi siswa menurut saya. Oke, terima kasih pertanyaan jawabannya dari Bu Ira. Tepuk tangan buat Bu Ira. Oke, jadi dia memberikan penghargaan, tapi kalau kelamaan ketagihan ya. Ya betul, kalau hadiahnya dalam bentuk benda ya ternyata ada hal lain gitu. Ada lain, oke. Itu adalah jawaban. Ya, jadi ketagihan itu yun. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah guru harus mampu memberi solusi pada masalah murid? Silakan, mangga Bu Ida. Ya, ini terjadi pada murid saya yang dampaknya sangat satu SD. Dengar saya berusaha memindahkan tempat duduk murid, ya, juga demi kemajuan si murid tersebut. Murid tersebut malah malas sekolah. Awalnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, apa. Ketika ditanya dia ngomong-ngomong, tapi ibunya yang ngomong ya. Itu kan si murid itu punya ibu ya yang lebih tahu sifat anaknya sebetulnya. Jadi ibunya itu lebih tahu kenapa
kenapa anak saya begini? Alasannya karena dipindahkan tempat duduk. Mungkin aneh itu murid yang pindah tempat duduk sebelumnya, mungkin sebelum bisa saya sebagai gurunya gitu. Mungkin guru yang lain pernah. Jadi dia kaget juga karena dia merasa sudah nyaman dengan temannya yang itu, nggak mau dipindahkan. Tapi itu kan bukan hanya dia yang dipindahkan, satu kelas ada yang tidak mau menerima. Akhirnya dia juga masuk sekolah karena tidak bisa. Jadi ini mungkin baik, tapi akhirnya dia mau. Kemudian dia duduk di depan, besoknya aku mau sekolah 2003 terlalu besar, aku kalian ada lagi masalahnya, nggak sekolah lagi, kemudian dia masuk lagi. Saya pindahkan ke belakang, kamu nanti mendengar suara itu besar lagi, kamu pakai? Oh besar. Nah itu kan pemecahan masalahnya mungkin dia sendiri ya yang memecahkan. Jadi itu guru mungkin melakukan itu ada baiknya buat yang lain, buat saya sendiri gitu. Akhirnya kan pecahkan masalah, sendirinya yang nolak, sendirinya juga yang akhirnya jadi baik gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Wida yang telah memberikan pengalaman. Itu pengalaman yang sangat berharga buat kita ya. Apabila ada anak atau siswa yang bermasalah dengan kehadiran, itu membuat kita sedih. Sedihnya kenapa? Karena itu bukan satu hari tidak masuk, tapi hampir berbulan-bulan, membuat mata pelajaran tertinggal, karakter dia di luar belum tentu apakah bagus atau tidak, apakah dia melaksanakan 5 waktu. Kita kan tidak bisa memantau ke anak. Jadi kita merasa sedih sebagai seorang pengajar seorang guru. Jadi sangat bagus ya Bu Wida ya pengalaman itu. Tapi alhamdulillah anak sekarang sudah sekolah lagi ya. Karena itu adalah motivasi kita memberikan pengarahan kepada anak, baik itu untuk menentukan karakter siswa, sehingga anak mendapatkan yang namanya keleluasaan untuk proses dalam belajar. Terima kasih Bu Ida untuk segi pengalaman yang berharga buat kita sebagai seorang pengajar. Kemudian yang keempat adalah guru yang mau pemetik guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah itu setuju? Maka Pak Ahmad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah sebagai teman bagi siswa. Tes sekali ketika saya setuju sekali baik karena bukan sebagai teman ketika di luar saya kan sendiri, jadi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika di kelas saya oleh siswa dianggap guru, dan saya ketika ada di luar kelas atau di luar sekolah menganggap siswa itu sebagai teman, karena untuk mendekatkan diri antara guru dengan siswa itu bukan membedakan tapi untuk mendekatkan. Tapi tepatnya ketika ada di kelas saya berlaku mungkin juga tahu sebagai guru dan di luar sebagai teman. Jadi saya setuju guru berperan sebagai teman bagi
itu bagi saya bisa dan setuju. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Ahmad. Tepuk tangan dong, aplaus buat Pak Ahmad bahwa siswa itu jangan dianggap musuh, dianggap tapi dianggap teman. Ya, untuk materi ini. Oke. Nah, untuk kedepannya kita ada strategi mewujudkan budaya positif. Budaya positif ini mungkin ada 7 poin yang harus dipahami dan dipelajari pada materi ini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh buah strategi budaya positif ini, apakah ada ibu bapak yang tidak mengerti atau tidak hafal dengan kata-kata yang ada pada poin 7 ini? Silakan, mangga. Ada yang tidak kenal? Mangga, Bu Bulan, silakan. Ya, izin Pak ya. Dari ke-7 ini ya, poin ini mungkin yang kurang kita pahami bersama itu sebagai guru itu adalah segitiga restitusi ya. Karena segitiga restitusi ini masih begitu asing begitu Pak ya. Mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mungkinnya dari Pak Aep ya. Karena mungkin sebagian dari kita itu belum melaksanakan ya yang namanya segitiga restitusi begitu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu ya Pak Aep ya. Mungkin nanti akan ada pemaparan lebih lanjut begitu Pak Aep. Oke, terima kasih. Jadi dari bulan itu adalah yang tidak ngerti itu segitiga restitusi ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Mungkin kalau perubahan paradigma itu adalah perubahan belajar, dari belajarnya biasanya sesuai dengan modul atau sesuai dengan buku paket atau tema, tapi kita harus ada rekayasa perubahan dalam proses belajar. Proses belajar ini apa saja yang dibutuhkan nanti kita bahas. Ya, disiplin positif. Nah, ini disiplin positif berarti di lingkungan sekolah. Tidak terlalu jauh, kita khusus ke lingkungan kelas. Disiplin positifnya itu apa? Mewujudkan apa? Mewujudkan karakter anak supaya memberikan tanggung jawab sebagai seorang pelajar ya. Kemudian yang ketiga, motivasi manusia. Nah, mungkin kalau kita bahas seorang-seorang mungkin terlalu lama ya. Kita yang perilaku manusia ini akan memberikan materi wacana kita kepada anak supaya anak membuat keyakinan bahwa semangat untuk belajar itu harus, semangat untuk ngebimbing kita itu harus, jangan setengah-setengah. Kalau misalkan motivasi kita sebagai seorang guru, kita bercita-cita sebagai seorang guru, kita motivasinya harus 100%. Memberikan pelayanan kepada anak supaya anak awalnya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu berarti dengan keputusan kelas ya. Nah, seperti tadi yang katakan bahwa keyakinan dan ini adalah kebutuhan kelas yang harus diaturi atau dipatuhi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia banyak sekali ya tuntutannya. Cuman kita fokus kepada di lingkungan sekolah, ada budaya positif. Kemudian posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol guru yang menekankan kepada kita untuk memberikan materi sesuai dengan apa yang diharapkan kepada anak. Jangan terlalu berlebih, kecuali membuat inovasi baru. Kalau membuat inovasi baru sehingga kita bisa memberikan wacana yang terbaik buat anak. Ya, kemudian ada segitiga restitusi adalah itu membuat suatu perubahan peraturan
nanti kita bahas kalau takut salah. Oke. Nah, kita langsung ke profil pelajar Pancasila P3 ya. Nilai kebajikan universal itu adalah satu, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Indonesia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berkenalan, berintis. Itu adalah P3 profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, kalimat umpan. Ya, kalimat umpan. Kita memimpikan murid yang apa? Tadi kan udah dikatakan ya kita bahwa ini harus. Coba Ibu, Bapak, Ibu kira kalimat rumpang ini kita memimpin murid yang apa? Coba. Ada. Ya. Mana beda? Enggak, satu aja. Kita memimpikan murid yang mandiri. Oke, bagus. Jadi kita memimpikan murid yang mandiri dan berkarakter yang bagus. Oke, untuk yang kedua, pertanyaan kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bu Ella, mangga. Bu Eva, ya. Nah. Kita percaya bahwa murid adalah bisa menjadi penerus bangsa. Iya, bagus. Oke. Sekarang yang ketiganya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik apa coba? Utamakan anak yang baik. Oke, bagus, berarti akhlakul karimah ya, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita bertasbih. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik apa coba? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berakhlak tidak baik itu jelek atau buruk. Iya, bagus. Berarti kita harus mengutamakan kebaikan. Jadi akhlak yang berakhlakul karimah. Oke. Kemudian yang kita warga di sekolah sangat yakin untuk titik-titik apa coba? Kita warga di sekolah sangat yakin untuk berbuat baik. Iya. Baik ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Iya. Kalau tidak baik tidak akan selamanya. Harus baik ya. Iya. Baik itu gurunya, baik itu siswanya, baik itu guru yang lainnya. Warga. Terima kasih, bagus. Buat Bu Ani. Ya. Simpel tapi mengandung arti yang banyak gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik mana beda Bahwa sekolah pendidikan itu sangat berguna untuk masa depan anak-anak. Weh, bagus, bagus itu adalah jadi memberikan kita motivasi kepada anak untuk anak itu mendapatkan cita-cita yang setinggi-tingginya. Hatur nuhun buat semuanya yang telah memberikan kalimat tumpak ini. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, ini tadi udah dikatakan ya bahwa keyakinan kelas sudah dibahas tadi, masalah mempersilahkan siswa ide tentang peraturan, kemudian yang disepakati mencatat semua masukan, dipawatus ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali ke kelompok berdasarkan nilai keyakinan yang dituju, tinjau kembali keyakinan kelas sampai terlalu banyak. Setelah ditinjau kembali dan disetujui, maka ditandatangani oleh guru dan siswa. Ini adalah untuk keyakinan kelas yang harus disepakati tadi ya. Nah, ini adalah yang keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya itu tadi murid menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Inilah ditulislah. Kemudian tulis itu semua ditempel semua usulan dari murid itu ditempel seperti seperti kertas berwarna. Seperti kertas berwarna ini kan ditempel kepada anak untuk keyakinan kelas bahwa apa yang ada unek-unek harus diutarakan, ditulis.
Kemudian kalau ditulis kalimat yang terakhirnya adalah kalimat yang harus disepakati menjadi keyakinan kelas, diubah menjadi kalimat positif. Jadi kata-kata yang misalnya kurang bagus kita ambil kesepakatan bersama dengan kalimat positif. Yang keempat yaitu siswa membubuhkan tanda tangan. Ya, kata tadi yang batalan yang pertama ya, keyakinan kelas itu adalah membubuhkan tanda tangan, sehingga tanda tangan itu menjadi suatu penghargaan, harus dituruti, harus dipatuhi bahwa kesepakatan bersama ini harus ditaati. Dari keyakinan kelas ini ditempel di tempat yang strategis seperti disimpan di ruangan kelas. Itu ya, jadi itu keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini contohnya tadi ya, banyak kebutuhan manusia itu banyak hal-hal yang harus disepakati ya, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan pengakuan kemampuan, kebebasan dan kesenangan, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi itu ya. Kemudian ya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang tadi ditarakan. Ada yang satu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin adalah ini penghukum. Kenapa anak harus dihukum? Kenapa pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Ini adalah posisi kontrol guru yang harus dipahami dan dipelajari. Bagaimana untuk guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, ya, pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian terus menghukum. Nah, ini kita yang tadi ini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Sekarang penghukum adalah ini seorang penghukum dapat menggunakan hukum fisik dan verbal. Ini patuhi aturan yang harus diawasi nanti. Kamu selalu saja salah. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Contoh-contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Padahal ini pembuat rasa bersalah ini harus kamu pahami. Nah, ini teman. Di sini teman juga. Saya pikir Bapak dan teman saya adalah murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya bisa bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Itu adalah teman. Sedangkan sekarang adalah pemantau. Pemantau ini peraturan yang harus dipatuhi, yang harus berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi dengan pertanyaan yang diajukan, seperti peraturan apa yang harus dilakukan di kelas, peraturan apa yang harus dilakukan di sekolah ya. Jadi ini adalah pemantau atau memonitor, mengawasi dari setiap kegiatan. Dan yang kedua adalah manajer. Nah, di sini manajer ini jika kita mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku, yaitu karakternya, mendukung siswa menemukan solusi permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata manajer yaitu adalah apa yang kita yakini, keyakinan kelas. Ya, apa yang kamu yakini, jika kamu yakini, kamu bersedia memperbaiki. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan rencanamu untuk memperbaikinya. Sehingga dari hal ini kita sebagai seorang guru, pemimpin pembelajaran, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu adalah proses 5 kontrol guru. Nah, ini ada aksi siswa terlambat datang. Nanti Bapak Ibu mungkin ada suatu praktek ya. Contohnya misalkan ada ibu anak yang terlambat datang ke kelas, yang lain sudah belajar, proses belajar, sedangkan ini ada yang terlambat datang. Apa dan bagaimana dan seharusnya, terus solusinya apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang guru. Mungkin ada 2 ya, mungkin ya. Misalkan
Pak Ahmad lah, Pak Ahmad dengan Bu Ani, Pak Ahmad dengan Bu Ani, Bu Ani sebagai gurunya, Pak Ahmad sebagai siswanya. Pertama, yang lain sudah masuk, sedangkan Pak Ahmad itu baru datang dengan kondisi rusuh, lesu, capek, kelut, kayak kurang tidur. Bisa di posisi di sini di depan Bu Ani dengan Bu Ani dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad sebagai siswa yang terlambat datang. Terus Bu Ani sebagai gurunya. Enggak, kan itu ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangunnya kesiangan, maaf Bu. Oh, bangunnya kesiangan. Emang tidurnya malam? Gadang Bu. Kenapa begadang? Karena gaulnya sama dewasa. Bergaulnya sama orang dewasa? Apa? Main gaple. Kamu itu masih kecil, kau sudah main gaple, ha? Maksudnya lihat nengok Bu. Kenapa kamu melihat main gaple? Karena seru gitu Bu. Oh, seru. Yang kamu dapatkan dari main gaple kelihatan seru apanya? Lihat titik-titiknya Bu. Oh, titik-titiknya yang ada di kartu. Ya. Ah, Jadi bangunnya kesiangan. oh gitu. Tapi lain kali jangan ya. Ya Karena Bu. kamu masih sekolah. Iya Bu. Maafkan Bu. Harus seperti ini. Iya siap Bu. Ya, kamunya tidak kesiangan. Ya. Jadi masuk sekolahnya tidak Tidak terlambat ya Bu. Maaf. Jadi kamu hukumannya apa ya? Ganggu aja. Ini. Oh, hukumannya kamu nyanyi aja deh, bangun tidur. Hei, ya, langsung. Silakan Pak. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok. Udah cukup segitu Udah bisanya. cukup aja dulu. Oke, tapi ingat ya, besok tidak boleh terlambat. Siap. Jadi bangunnya harus berdiri ini, jangan terlalu malam. Boleh. Oke, tepuk tangan buat Pak Ahmad dan Bu Ani ya. Jadi proses apa yang namanya keterlambatan anak itu pasti ada saja. Pasti tiap waktu, tiap hari, tiap minggu pasti ada. Contohnya di kelas ayah 3C. Pasti dia yang namanya anak kalau terlambat itu daripada masuk lebih baik merot. Jadi merot itu gak mau masuk. Nah karena kita sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru, kita harus bisa mengantisipasi permasalahan seperti itu. Itu bukan di SD saja, SD, SMP, SMA banyak yang lain. Nah, kita harus bisa mengoptimalkan pada anak, memberikan nasihat kepada anak, bukan dengan hukuman, bukan dengan tindakan yang keras, bukan dengan pemberian fisik, hukuman fisik, tidak perlu, tapi kita memberikan arahan kepada anak supaya anak bisa untuk bergiat belajar. Dengan tadi contohnya jangan sekali-kali lagi ya Pak Ahmad untuk datang terlambat. Terima kasih buat Bu Ani dengan
Pak Ahmad. Oke. Satu nuhun dengan proyek ada kasus keduanya nih selain ini. Jadi berikan nasihat. Oke. Oke. Karena proses seperti tadi itu adalah contoh yang terakhir sehingga kita memberikan aplaus buat kita semua. Semangat, tepuk tangan. Oke. Sebelum kita akhiri acara ini ada sebuah pantun. Oke. Sebuah pantun, mungkin pantun penutup ya. Ya, oke. Pisau diasah buat petani. Bawa ke ladang nan pedati. Selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Ismi, guru dari SD Negeri Lewi Gajah Mandiri 1. Alhamdulillah, setelah saya ikuti diskusi dan diseminasi dari CGP ya, khususnya dari Pak Saipullah, alhamdulillah saya merasakan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan tentunya insya Allah bermanfaat bagi saya sebagai guru untuk mempraktekannya di kelas. Dan juga yang saya dapatkan dari informasi-informasi yang sudah disampaikan, ada perubahan paradigma belajar. Jadi yang biasanya saya merasa belajar perlu dari orang-orang yang ahli gitu ya, tapi ternyata saya bisa belajar dari sesama rekan guru. Kemudian juga ada paradigma belajar, biasanya kan kalau belajar tuh ya harus ada insentifnya begitu ya, jadi guru-guru harus dapat insentif gitu ya. Tapi ketika ada diseminasi, ada undangan dari rekan-rekan guru untuk diskusi, karena sudah tahu ya ilmunya begitu bermanfaat, jadi kita dengan sukarela merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhan gitu ya secara alamiah kita. Dan yang terakhir yang saya rasakan setelah mengikuti diseminasi dan diskusi bersama guru-guru CGP, saya merasa yang dulunya saya merasa belajar itu untuk kompetensi diri saya sendiri, untuk individu, ketika setelah diskusi, diseminasi, saya merasa kompetensi belajarnya itu untuk memajukan satu sekolah. Ya, terima kasih Pak Saipullah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu, rekan Bapak Saipullah di SD Negeri Lewi Gajah Mandiri 1. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Aep yang sudah mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri Lewi Gajah Mandiri 1. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai peserta diseminasi. Berdasarkan yang saya ikuti, ternyata banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan, terutama dengan materi pemberian penghargaan kepada murid. Ternyata itu sangat membuka mata hati saya dan ternyata itu menjadi refleksi bagi saya bagaimana kedepannya menempatkan penghargaan itu kepada murid. Tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi ya, tidak tergantung setiap saat itu siswa harus diberi penghargaan, ternyata tidak ya. Ada saatnya kita memberikan dan ada saatnya juga kita memberikan penghargaan itu tidak berupa benda tetapi dari sikap, dari ucapan. Itu juga sebuah penghargaan yang membuat anak tuh menjadi senang. Terima kasih Pak Aep ilmunya, semoga semakin sukses dalam program CGP ini, semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dan nanti kalau misalnya mendapatkan ilmu lagi, jangan lupa untuk mendiseminasikan kepada kita semua di SD Negeri Lewi Gajah Mandiri 1. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.